Direktur Jiang. Keahlian medismu menyelamatkan banyak orang. Jangan sampai meninggal. Miau miau. Mereka bilang, aku menyelamatkan banyak orang, bisa sukses dan terkenal. Kuharap kita di kehidupan berikutnya masih bisa bersama. Minggir, minggir. Hati-hati. Dr. Jiang. Wai Jin, aku cinta kamu. Miau miau. Aku datang mencarimu. Ini akhir yang payah. Kekasih hati, kecelakaan, meninggal awal. Nasibnya sendiri penuh kesulitan, tertular wabah, meninggal. Sepasang kekasih yang malang. Siapa penulisnya? Aku mau kirim pisau. Nona Qin, fans Anda di luar ingin bertemu. Baik. Chin Miao, kau bukan hanya desainer jenius, tapi juga punya banyak fans. Hebat sekali. Ini mana? Hari ini tahun 1987, 8 Mei. Siaran Kotasu menyapa seluruh masyarakat. Tahun 1987 Kotasu, aku terlempar ke dalam novel zaman dulu itu. Orang ini menyelamatkan si bodoh Qin Miao dari tenggelam sampai tersedak air. Kayaknya tidak akan selamat. Iya. Tidak akan selamat. Si bodoh Chin Miao dari keluarga Chin. Aku jadi kekasih hati sang tokoh utama yang meninggal awal. Tidak bisa, aku sudah terlempar ke sini. Aku akan membantu tokoh utama novel itu, mengubah nasibnya yang malang. Aduh, dia sepertinya sudah tak bernapas. Minggir. Minggir. Memalukan. Kenapa begini? Aduh. Sadar. Kau sadar? Kau sadar? Kau yang menyelamatkanku? Menyelamatkan nyawa sampai cium lelaki. Memang si dungu tetap dungu. Nanti makin sulit dapat jodoh. Kau yang dungu, seluruh keluargamu dungu. Itu pernapasan buatan, tahu? Benar-benar tak berpengetahuan. Kau baik-baik saja? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku antar kau ke rumah sakit. Bubar. Ayo pergi, ayo pergi. Kau tak apa-apa. Aku tak apa-apa. Tak apa, aku bisa pergi sendiri. Lelaki ini baru lolos dari maut, tapi mengangkatku dengan mudah. Lelaki sejati, melintas kali ini berharga. Sudah. Oh, Terima kasih. Hari ini tak peduli nama baikmu, menyelamatkanku seperti itu. oh, Aku bersedia bertanggung jawab, menikahimu. menikahiku? Ya, Hanya karena napas buatan? Dr. Jiang, otakmu kemasukan air?
Aku serius. Hampir lupa. Orang zaman ini sangat kolot. Tak usah. Aku tak akan, karena saat menyelamatkanmu, ku sentuh mulutmu. Ku beri napas buatan. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Jika selamatkan seseorang, harus bertanggung jawab padanya. Lalu dokter di dunia ini masih mau selamatkan orang? Aku tahu. Tapi gosip itu menakutkan. Apalagi kau ini perempuan. Ah, aku tak peduli. Kau tersedak karena menyelamatkanku. Bagaimana mungkin karena gosip, aku tega membiarkanmu mati. Lagi pula, meski kau tak berhutang budi, aku pasti selamatkanmu tanpa ragu. Ini naluri manusiaku. Tak ada hubungannya dengan tanggung jawab. Kamu baik. Benar kan? Aku juga merasa sangat baik. Oh, sudah sore. Aku harus pulang. Keluargaku khawatir. Aku pergi dulu. Eh, lupa tanya namanya. Aku kini jadi Qin Miao. Entah apakah akan ada efek kupu-kupu, hingga aku tak bisa temui Jiang Huaijin. Kalau Miao Miao kenapa-kenapa, ibu juga tak mau hidup. Ibu, tak apa. Tidak akan, Bu. Miau miau. Miao Miao, Miao Miaoku. Kamu baik-baik saja? Aduh, kau buat ibu sangat khawatir. Miau miau. Kakak janji padamu, nanti tak biarkan kau pergi sendiri. Untuk Miao Miao, kemanapun kakak pergi, kamu ikut. Pemilik tubuh ini bodoh, meski hidupnya sulit, keluarganya miskin. Tapi ibu, kakak, dan kakak laki-laki paling sayang padanya. Karena aku pakai tubuh ini, mulai sekarang, aku, desainer hebat Qin, akan menggantikannya membawa keluarga ini sukses. Akan kubuat keluarga ini hidup berkecukupan. Ibu, kakak, kakak laki-laki, selama belasan tahun ini, terima kasih sudah merawatku. Tidak apa-apa. Miau miau. Kamu tidak bodoh lagi? Tenang saja. Dengan aku di sini, keluarga kita akan segera makan daging tiap hari, pakai baju baru tiap hari. Bu, mulai ngomong tidak karuan lagi. Kurasa tidak. Adik, Aduh, Kak. Percayalah padaku. Nanti lihat saja. Dengan keahlian desain busanaku, di era 80-an ini, keahlian luar biasa ini, pasti bisa dapat uang. Permisi, apakah masih terima pekerja sambilan? Bukankah kamu si bodoh malas dan rakus dari keluarga Qin itu? Tidak, kami hanya terima yang bisa menjahit. Aku sudah tidak bodoh. Pola dan menjahit aku bisa. Dan aku ahli desain busana. Aku di kehidupan sebelumnya adalah peraih medali emas desain dunia, bertahun-tahun seorang desainer busana. Lihat, biar kakak tunjukkan. Sudah, jangan main-main. Cepat pergi. tukang jahit Zhang. Baju yang baru kupesan ini, baru sehari pakai sudah rusak. Katakan, apa kamu mengurangi bahan? Nona Shu, Anda tamu kehormatan kami. Mana berani kurangi bahan. Lihat, benang dan jarum terbaik, kain terbaik. Maksudmu aku gemuk, tidak muat? Bukan itu maksudku. Maaf, membuat Anda tidak nyaman. Bagaimana kalau serahkan padaku? Aku jamin akan memperbaikinya dengan cantik. Baiklah, aku kasih kesempatan lagi. Huaijin, lihat dirimu. Baru kembali ke kota Su jadi dokter, berapa lama? Sudah tenggelam sendiri. Kamu bisa apa? Kenapa kecewa? Wah, masih bisa bercanda. Artinya sudah pulih? Ngomong-ngomong, miau-miau polos. Meski kecerdasannya pulih, masih takut dibully. Jiang Huaijin bisa diandalkan. Di rumah. Bukan selalu mendesakmu menikah. Kebetulan aku punya adik perempuan.
Meski agak bodoh, tapi baik hati. Bagaimana kalian bertemu? Tidak usah. Aku sudah punya yang ingin kunikahi. Serius? Bukannya di sampingmu biasanya bahkan nyamuk betina pun tidak ada? Gadis dari keluarga mana? Aku belum tahu namanya. Juga belum tahu alamatnya. Tapi sudah kukirim orang untuk mencari tahu. Gadis yang kau suka ini pasti tidak sebanding adikku. Tidak mungkin. Di hatiku, tidak ada yang bisa menandinginya. Hah? Hah! Chin Miao, berani-beraninya kau mengutak-atik baju orang. Xue, kau bahkan tidak kenal tukang jahit kita? Zheng Xue. Ini pasti wanita utama yang terlahir kembali. Aku ingat di novel, wanita utama mengira pria utama Jiang Huaijin hanya dokter biasa. Meremehkannya, membiarkan karakter asli mendapat kesempatan. Setelah wanita utama tahu identitas pria utama sebagai pewaris pabrik tekstil pertama, baru menyesal. Terlahir kembali ingin menaklukkan pria utama, sayangnya pria utama demi karakter asli tidak menikah seumur hidup. Ayah, dia kan bodoh, tukang jahit keluarga kita. Nona Shu, jangan sampai kau tertipu olehnya. Kau tukang jahit Zhang, kau kirim orang bodoh untuk menipuku. Chin Miao, di kehidupan sebelumnya, setelah menikahi Jiang Huaijin, kau bahagia seumur hidup. Di hidup ini, aku tak akan biarkan kau berhasil menikahi Jiang Huaijin. Pekerjaan penting seperti ini, serahkan saja padaku. Tak usah. Sudah kujahit. Cantik sekali. Jahitan dan keterampilan yang bagus. Aku saja merasa tak mampu menyaingi. Bagaimana mungkin? Ini jauh lebih bagus dari sebelumnya. Aku belum pernah melihat baju yang begitu cocok denganku. Lain kali, aku akan kembali padamu untuk jahit baju. Miao Miao. Mulai besok, kau bisa mulai bekerja. Baik. Di kehidupan sebelumnya, setelah Qin Miao sembuh dengan menjahit dan mendesain, pada kompetisi tekstil beberapa hari kemudian, dia mencuri hati Nyonya Jiang. Hah, kali ini aku harus duluan. Buat Nyonya Jiang memilihku. Aduh, desain tahun ini kurang bagus. Bu, dengar ya. Aku kali ini jadi juri kompetisi tekstil. Ini terakhir kalinya, sebagai tenaga gratis untukmu. Kedepannya, aku fokus jadi dokter. Kau sudah putuskan, apalagi yang bisa kulakukan? Hanya saja, setiap hari kau berurusan dengan botol dan toples, kapan bisa menikah dan berkeluarga? Aku tahu batasanku. Miao Miao, kamu bisa menjahit baju juga? Aneh apa? Dulu ibu kan pernah mengajariku dan kakak. Dulu kan kamu bodoh. Hei, kau pikir Miao-Miao sepertimu? Miao-Miao kita ingatannya kuat, berbakat. Lihat hasil jahitannya. Di sini, tak ada yang bisa menandinginya. Oh ya, beberapa hari lagi di kota kan ada kompetisi tekstil tahunan. Katanya hadiahnya sampai 500 yuan. Kompetisi tekstil? Pasti aku juara pertama. Dengan 500 yuan ini, tak lama lagi buka toko pakaian jadiku. Ini sketsa yang lolos seleksi. Nanti yang namanya dipanggil bisa naik panggung. Tunggu. Aku juga ikut kompetisi tekstil. Ini kompetisi tekstil, bukan tempat untuk kucing dan anjing. Kau bilang aku kucing dan anjing? Kalau begitu semua di sini bahkan lebih buruk dari itu. Ini sketsa desainku. Ini kamu yang gambar? Ya, Hah, si bodoh keluarga Qin ini berbohong belasan tahun, sekarang sembuh. Pikir kirim sketsa jiplakan tak ada yang tahu? Kalau jiplakan, tak boleh ikut kompetisi. Nanti kalau ketahuan mirip, jangan salahkan aku ya. apakah ini jiplakan? Nanti juri yang menilai. Wakil direktur pabrik. Masih ada satu sketsa desain. Yang ini lumayan. Ini boleh. Lihat, Chin Miao. Ya, desain ini cukup mencolok. Betul. Tapi
sketsa ini agak kontroversial. Ada peserta lain bilang, peserta ini dulu cacat mental, baru sembuh. Katanya mungkin jiplakan. Menurutku, tak ada desain yang persis sama. Lagi pula kompetisi harus adil, cari setiap talenta desain. Hanya karena masa lalu peserta, langsung menyangkal. Bu, aku jalan dulu ikut babak berikut. Permisi. Aku setuju dengan Huaijin. Tapi kompetisi kita tetap lihat pakaian jadinya. Dia bawa Katanya bisa buat di tempat. buat di tempat. Buat di tempat, penjahit terbaik pabrik kita, buat satu pakaian butuh 1,5 hari. Dia bilang bisa buat di tempat. Kamerat ini, apa dia jiplak punyaku, akan didiskualifikasi? Tidak ada yang mirip. Tapi juri bilang, babak berikutnya, lihat pakaian jadi kamerat Qin Miao. Baik, Kok bisa begini? Lolos babak berikut pun gimana? Aku yang jago begini tak bisa selesaikan pakaian jadi dalam 3 hari. Dia mana mungkin di tempat buat pakaian jadi dalam waktu singkat? Tak disangka dia benar-benar bisa menjahit. sudah selesai. Baru setengah jam, cepat sekali Xue pun kalah. Bagus. Cepat coba dan tunjukkan ke juri. Cepat sekali buatnya. Nanti saat dipakai, jangan-jangan penuh kesalahan. Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Keluarga dia miskin sekali. Aku tak percaya gadis kampung seperti dia bisa buat baju yang bagus. Nanti pasti jelek saat dipakai. Mungkin sekarang hanya cari perhatian, buat keributan saja. Betul-betul, lihat sombongnya. Nanti dia pasti menangis. Tujuan kompetisi adalah merekrut bakat, bukan untuk kalian meragukan dan menjelekkan. Kita harus adil ke setiap peserta. Saudara, bukan itu maksud kami. Qin Miao dari keluarga. Qin bodoh belasan tahun tiba-tiba jadi ahli jahit. Kami cuma penasaran. Setiap orang punya masa berusaha keras. Kalau tak ada bukti, jangan menuduh sembarangan. Hanya untuk desain busana dengan perhatian cukup bisa buat baju terindah. Ah, Oke, aku paham. Tak disangka dia bisa bela orang lain. Gadis ini bisa selesaikan pakaian. Jadi secepat ini pasti bukan orang biasa. Nanti akan kulihat kalau Huaijin suka. Jangan pikirkan itu. Sekarang fokus jadi juri perkawinan. Segera. Segera. Suka dengan gadis siapa? Rahasia. Desainnya terlalu kuno. Selanjutnya, Ini juga biasa saja standar. Sepertinya tahun ini tak ada desain bagus, mengecewakan. ini lumayan. Kerjaan halus. Modelnya agak baru. Ini ada pikirannya. ulang lagi. Seleraku bukan sembarangan. Juara pertama pasti aku Qin Miao, kau pasti kalah. Sekarang Jiang Huaijin pasti berubah pandangan. Biasa saja. Tinggal peserta terakhir Qin Miao. Wah, Qin Miao kok belum datang? Pasti bajunya jelek, jadinya jelek, jadi malu keluar. Aduh, datang.
Ini Sulamsu. Aku belum pernah lihat teknik ini. Sulamannya hidup banget. Kainnya biasa aja, desainnya mantap. Dia, Bagus. Qin Miao ini berani merebut sorotan aku. Ini bahaya. Jiang Huaijin, jangan-jangan suka sama dia. Sangat bagus. Aku belum pernah lihat desain sehebat ini. Pasti dong. Karya desainer jenius ini bukan main-main. dia ternyata hebat banget. Dia bisa lihat bakat. Kalau dia mau ke pabrik kita, anak itu pasti balik ke ibu kota. Aku umumkan, Qin Miao, juara pertama kompetisi tekstil, juara pertama, dapat hadiah 500 yuan. Siswa Qin Miao, kami lihat keahlianmu, kami sudah diskusi. Ingin tawarkan posisi desainer di pabrik kami, bagaimana? Desainer wanita di pabrik tekstil. Susah banget masuk. Tak disangka Qin Miao sehebat ini. Aduh, harusnya dulu nggak musuhan. Iya. Qin Miao, kamu punya keahlian ini. Ajarin kami dong. Terima kasih atas pengakuan para juri. Tapi saya menolak. Dia menolak. Masak? Desain busana impian saya. Saya tahu gabung pabrik tekstil pertama bisa kasih lebih banyak kesempatan untuk terjun ke pasar. Tapi, saya masih ingin andalkan diri sendiri untuk perbaiki hidup keluarga. Saya juga harap desain saya bisa pimpin busana Kotasu ke nasional. Bahkan ke dunia. Baik, Kamrat Qin Miao pabrik tekstil pertama dukungmu, talenta bertekad seperti ini. Ini anak saya. Dia nanti akan tinggal di Kotasu jadi dokter. Kamu nanti jika butuh bantuan bisa langsung cari dia. halo saya Jiang. Halo Dokter Jiang. Walau Miao Miao sudah sembuh, tapi hati saya masih khawatir. Bantu Miao Miao cari jodoh. Jaga dia baik-baik. Kalau tidak, ibu selalu cemas. Ibu, aku tahu katamu. Miao Miao otaknya sudah pulih, penampilannya lumayan. Aku carikan dia jodoh baik. Karena Jiang Huaijin tak setuju Dr. Shu masih andal dan sudah dikenal baik. Walau Miao Miao masih agak bodoh, tapi lainnya sangat baik. Kalau perkenalkan, ya perkenalkan pria unggul segala aspek. Aku akan telepon. Halo Dr. Shu, ini Cinzeng. Ngomong-ngomong, usianya berapa? Cinzeng bukannya sedang libur? Kenapa tiba-tiba nanya usia saya? Begini, saya punya adik perempuan. Dia sekarang... Stop. Kalau tak salah, kau lebih tua, masih jomblo. Urusan pribadi, urus dirimu dulu sendiri. Jangan urusi saya. Mau ketemu atau tidak? Dengar ya, adik saya bagus loh. Cuma ketemu saja. Boleh juga. Pintar kau. Oh iya, cari pasangan ada syarat khusus. Hanya satu syarat jodoh. Kau sudah bangun. Setelah tenggelam dulu masih ada dinginnya. Ditambah tubuhmu lemah, makanya pingsan. Oh begitu. Maaf Dokter Jiang. Tidak apa-apa. Tubuh terlalu lemah. Agar terhindar dari kematian mendadak di buku, harus dicegah sejak dini. Langkah pertama, perkuat tubuh. Begini saja, nanti bisa datang ke sini. Saya bantu rawat tubuhmu. Boleh. Karena sudah datang ke masa ini, saya tahu akhir cerita masih ada waktu untuk ubah. Jadi, kematian mendadak nanti atau nasib buruk Jiang Huaijin pasti bisa saya cegah.
hanya tidak tahu kapan Jiang Huaijin muncul. Kamrat Chin kecil, kamu baik-baik saja? Terima kasih, Bibi. Saya baik-baik saja. Oh, baguslah. Kamrat Chin kecil, kamu sebelumnya kenal anak saya? Matanya nyaris copot melihatmu? Bibi, saya dan Dokter Jiang baru ketemu 2 kali. Bu, Tidak apa-apa. Saya lihat kamu cantik dan berbakat. Sudah punya pacar belum? Untuk pacar, ada syarat khusus? Harus tinggi, di atas 180 cm. Betul-betul, laki-laki harus tinggi. Dan tampan. Tampan baru enak dilihat. Juga harus macho. Dermawan, yang penting baik ke saya. Untuk usianya, ada syarat? Usia, saya 19 tahun. Saya suka yang lebih tua. Jangan lebih dari 4 tahun. Jiang Huaijin di buku, saya ingat usianya cuma 3 tahun lebih tua. tapi di kakak usia salah. Jadinya lebih tua 7 tahun. Iya, lebih tua sedikit lebih perhatian. Tapi, Kamrat Kin, kalau di kakak lebih tua 6-7 tahun, nggak masalah ya? Itu malah mustahil. Usia salah di kakak paling 1-2 tahun. 6-7 tahun? Itu jelas orang bermasalah. Siapa yang menyuruh beberapa orang sengaja mendaftar usia lebih tua saat belajar kedokteran dulu? Kalau begitu, Bibi, Dokter Jiang, saya pergi dulu. Oh, baik. Nak, gadis itu tak tertarik padamu. Jangan dipaksakan. Bu, saya bukan orang seperti itu. Wah, Miao, ku dengar kamu menang juara pertama kompetisi tekstil tahun ini. Dulu saya pernah bilang mempekerjakanmu sebagai pembantu. Sayang sekali ya. Saya berencana mengajakmu jadi penjahit di toko kami. Rp40 sebulan. Rp40? Ayah, kenapa kamu begitu antusias padanya? Kalau kamu berani mempekerjakannya, saya berhenti bantu di toko. Bandel lagi. Miao sangat terampil. Kehadirannya di toko kita adalah keberuntungan. Kenapa kamu keras kepala? Hari ini saya tegaskan, Miao pasti akan datang. Kalau kamu marah dan pulang, terserah. Lebih baik tidak merepotkan Paman Zeng. Paman Zeng, sebenarnya saya datang kali ini ingin memberitahu Anda, saya ingin buka toko pakaian jadi sendiri. Jadi tak bisa bantu di toko Anda. Apa? Apa kamu tidak puas dengan gaji? Atau sifat Nona Sue terlalu buruk? Oh, bukan karena itu. Ini karena membuat desain dan merek sendiri adalah mimpiku. Mimpi apa sih? Bukannya cuma menang juara pertama sekali, langsung jadi sombong? Baiklah, aku juga tahu, talenta sepertimu tidak mau biasa-biasa saja. Aku dengar kabarmu. Di kompetisi tekstil, aku mendukungmu. Terima kasih, Paman Zeng. Kamrat Chin, hari ini perawatan pertamamu. Aku bantu lancarkan peredaran darah dulu. Santai saja. Kalau model baju yang dulu, ku desain di zaman modern, dijual di sini, pasti cepat laris. Tapi saat ini, perlu beli mesin jahit. Katanya mesin jahit zaman ini susah dibeli. Kamrat Chin sakit? Kamrat Chin. Ya, Kamrat Chin. Tanganmu? Maaf ya, aku keluar dulu. Kamrat Chin kecil, kamu kenapa? Dia... Aduh, apa Jiang Huaijin berbuat tidak sopan padamu? Wah, si bocah nakal ini. Ayo, aku temanmu minta keadilan. Bukan. Jiang Huaijin, baiklah. Ibu. Dasar anak bandel, berani-beraninya mengganggu perempuan. Lihat aku. Bukan begitu. Kamrat Chin
Tenang saja, keluarga Jiang sangat disiplin. Aku takkan izinkan dia berbuat hal tak pantas padamu. Aku akan berikan keadilan untukmu. Ibu, Bibi, ini benar-benar salah paham. Dokter Jiang tidak menggangguku. Ah, benar. Benar. Baik. Syukurlah tak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Takkan ganggu kalian lagi, tak ganggu? Tadi itu, tak apa. Aku tahu kamu tak sengaja. ya? Aku tadi lagi mikirin hal lain, jadi tiba-tiba jadi begini. Aku jadi, Ah, astaga, kok bisa buat masalah sebesar ini? semoga dia tidak terlalu kaget. Dulu tak pernah sadar kamar konsultasimu agak lebih besar dari punyaku, Huaijin. Harus diakui, pakai setelan ini, kamu jadi tampan sekali. Kamu datang kenapa? Aku, sebagai teman lama, ingatkan sekali lagi adikku benar-benar hebat, khawatir kamu melewatkannya. Nanti menyesal loh. Sudah kukatakan, aku sudah punya orang yang ingin kunikahi, orang lain tak relevan. Baiklah, kau bilang sendiri. Kalau gitu adikku akan kuperkenalkan ke Shuyan. Nanti kalau kau menyesal, jangan salahkan aku. Oke. Perkenalkan ke siapa saja. Aduh. Kehilangan adikku kerugian terbesarmu. Hah? Tak kusangka tahan sakit. Tentu saja, untuk selamatkan nyawaku di dunia ini, sakit harus kutahan. Seorang pria kok tampan sekali. Tenang saja. Kedepannya tak akan sakit lagi. Hari ini pulang, hati-hati jangan kena air. Baik, perawatannya selesai? Ya, buru-buru pulang? Ah, bukan. Aku mau ke Toserba lihat mesin jahit. Kebetulan aku juga mau ke Toserba Kota, pabrik cabang tekstil dekat situ. Mau naik mobilku? Sungguh, bagus sekali. Terima kasih, Dokter Jiang. Ayo pergi. Terima kasih, Dokter Jiang. Cukup sampai sini. Eh, Kalau gitu aku pergi. Wah, Huaijin, kok datang? Tak sibuk di rumah sakit. aku ada urusan. Urusan apa? Jangan-jangan kau jatuh hati. Pantas saja. Tiba-tiba datang, ternyata cuma mampir. Baiklah, kalian semua ini pada pamer ke aku. Satu persatu. Siapa lagi? Shuyan. Kemarin dia telepon aku, bilang Cinjeng kenalin dia calon. Loh? Kamu tahu? Kamu tahu soal ini? Bukan. Aku cuma penasaran Shuyan di depan cewek, gimana sikapnya? Udah, jangan ngomong di sini. Mari ke pabrik cabang. Ayo. Tak disangka, punya uang pun tak bisa beli. Beli mesin jahit, perlu tiket juga. Mau cari tiket di mana? Qin Miao. Sendirian? Nih, ambil uangnya. Bantu aku cari masalah si cewek itu. Tubuhnya bagus. Pokoknya nanti buat dia malu. Aku bisa tambah 10 kali lipat. Tenang, Nona. Aku paham. Pasti ku bantu. Hahaha. Ada yang ikutin. Nona kecil.
Mau apa? Kamu kayaknya baru di sini. Mau ku bantu tunjukin jalan? Ada perasaan tidak enak. Jangan-jangan Chin Miao. Dia cewek, tak kenal kota. Kalau ketemu penipu, Kenapa? aku agak khawatir. Tolong jaga motorku, nanti aku kembali. Mau tunjukin jalan gimana? Lihat kamu, aku ajak kamu senang-senang. Aduh, tolong. Jangan bergerak. Untung aku belajar bela diri di zaman modern. Jangan, sakit. Sakit, lepaskan aku, Kamrat. Lepaskan kau. Kalau aku tak bisa kalahkan kau, kau akan lepaskan aku? Jangan, Kamrat. Tak mau bunuh kau, aku cuma mau. Apa? Mau nodai kehormatanku ya? Berhenti. Kamrat, tolong aku. Tolong aku. Chin Miao, cepat berhenti. Dokter Jiang. Kau juga mau bantu dia? Tidak. Jangan kotor tanganmu, aku yang urus. Preman kecil sepertimu. Ini akibatnya, mengganggu wanita. Pergi. Orang ini, preman biasa di pabrik cabang kami. Kalian bantu kami dapat prestasi besar. Cantik sekali. Pantasan kau akhirnya tertarik. Jangan asal bicara. Tenang, Nona. Preman busuk ini, ada bukti kejahatan. Lagi pula kau baru membela diri. Sampai dia lumpuh, dia tak akan bisa berbuat jahat lagi. Aku hanya panik waktu itu. Orang seperti dia, mengira wanita mudah diganggu. Aku tak bisa biarkan. Benar tindakanmu. Hadapi orang seperti ini, harus begini. Chin Miao, kau tunggu di luar dulu. Aku mau bicara dengan Zhang Yuan. Nanti antar kau pulang. Oh baik. Dah. Wei Jin. Nona ini jauh lebih muda darimu. Kau ini, seperti kerbau tua makan rumput muda. Siapa yang tua? Dan kamu? Aku bilang ya, pikirkan urusanmu sendiri. Jaga orang itu. Jangan biarkan dia ganggu gadis lagi. Aku pergi. Belum jadi. Langsung ejek saya, teman pengolok. Apa teman pengolok? Shuyan, kamu datang pas. Wei Jin langka sekali, suka pada gadis. Benar? Kukira dia seumur hidup, tak akan mengerti. Kamu yang baik. Jenguk aku, bawa barang. Beda dengan Wei Jin, ada pacar lupa teman. Siapa bilang ini untukmu? Aku ke keluarga Qin. Ini hadiah untuk adiknya. Kamu pun ejek saya. Adik kepala Qin gimana? Seperti kamu, harus dapat gadis cantik. Cari gadis itu. Paling penting, karakter baik, tindak benar. Makanya kamu jomblo. Aku tidak bilang lagi, aku antar barang. Lepaskan aku. Apa ini? Tolong, tetangga. Gadis ini memukul sembarangan. Zheng Xue, kamu jelaskan, apa maksud adikku tidak jelas? Memang. Adikmu dulu masih sembarangan cium dokter. Hari ini, kulihat langsung dia ke kota cari lelaki liar. Kau berani pukul aku? Aku memang pukul kau. Adikku pergi selamatkan orang. Justru kau, sepanjang hari sebut lelaki liar. Aku tak paham, kau gadis perawan. Kok mulut begitu kotor? Tanpa bukti, mau gunakan fitnah ini, bunuh adikku, ya? Ya, omongan seperti ini, jangan sembarangan bicara. Chin Miao lemah tak berdaya. Sekarang khawatir kehormatannya rusak oleh preman. Tak percaya? Kalau tak percaya, tunggu lihat. Hei, orang macam apa ini? Ya, benar-benar. Ku beritahu, lain kali ku dengar kau fitnah orang, meski dapat hukuman catatan, aku tetap pukul kau. Dengar tidak? Lihat apa? Sangat menarik? Hehe, maaf. Kukira dia menggertak. Ternyata menegakkan keadilan. Gadis ini sangat imut, hehe.
Orang ini kok terus ikut aku? Apa maksudmu? Kau adiknya Kinzeng? Kau kenal kakakku? Jangan-jangan Dr. Shu? Kau kenal aku? Ternyata dia Kinzeng, gadis yang ditunjukkan padaku. Cukup menarik. Oh ya, kakakmu minta aku antar pulang. Mau masuk duduk? Tidak, aku ada urusan. Orang ini aneh. Aku bilang, semuanya benar. Chin Miao dari keluarga Chin pergi ke kota cari lelaki liar, nanti pulang pasti malu-maluin. Kalian lihat saja. Zheng Xue, kamu lagi berbuat apa? Ngumpulin orang buat apa? Aneh, kok Chin Miao dengan Jiang Huaijin pulang bersama? Waktu itu Jiang Huaijin tak ada. Jangan pura-pura. Siapa tahu di kota, kamu ngapain yang memalukan. Kok kamu begitu yakin? Aku kehilangan kesucian di kota? Mungkin ada yang sengaja suruh, ingin nodai kesucian orang. Zheng Xue, kamu sengaja bayar preman, ingin hancurkan reputasi kamerat Qin Miao. Kamu terlalu jahat. Apa? Shu sengaja? Pantas dia yakin, tak boleh bully orang, harus minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Benar. Ya, ini keterlaluan. Tidak, Dokter Jiang, aku tak lakukan. Dokter Jiang, kita pergi. Pergi. Dokter Jiang. Dokter Jiang, sampai sini saja hari ini. Hari ini berkatmu. Kalau bukan kau, aku tak tahu harus bagaimana. Jangan sungkan. Aku tak mungkin membiarkanmu terluka. Minggir, minggir. Hati-hati. Maaf. Maaf, Aku tak sengaja, cuma ingin menolongmu. Aku tak bermaksud kasar. jangan bicara dulu. Sudah bersih. Kalau tadi itu hanya kecelakaan, lupakan saja. Aku pulang dulu. Bagaimana bisa dilupakan? Dokter Jiang. Qin Miao, kau datang. Duduklah. Dokter Jiang. Kau memanggilku untuk urusan perawatan? Bukan. Ini tentang mesin jahit. Ibuku tahu kau mau buka toko. Dia pikir kau butuh, jadi dia sengaja memberiku 2 tiket mesin jahit dari pabrik. Ini untukmu. Benarkah? Sangat tepat waktu. Dokter Jiang, terima kasih banyak untukmu dan Bibi. Bagiku, ini seperti pertolongan yang sangat dibutuhkan. Jangan sungkan. Usahamu aku dan ibuku lihat. 2 tiket ini tak berguna bagi kami. Tepat bisa membantumu. Dokter Jiang, ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima gratis. Kalau mau berterima kasih, sukseskan toko pakaian jadimu. Wujudkan mimpimu. Keluarga Dokter Jiang sangat baik padaku. Mending aku buatkan Dokter Jiang beberapa baju. Begitulah. Terima kasih. Tidak apa-apa. Tokonya sudah disewa. Besok kakak datang, membersihkan bersamaku. Semuanya sudah lancar. Semua ini mulus. Ini berkat keluarga Jiang. Soal membuat baju untuk Dokter Jiang, aku harus segera urus. Setelan pria, untuk siapa dia buat? Qin Miao,
Dokter Jiang, kamu datang tepat waktu. Bibi Jiang, kamu juga datang. Iya, kamerat Chin kecil. Kami kembali ke ibu kota. Banyak urusan di pabrik tekstil. Aku sengaja datang untuk berpamitan padamu. Tak tahu dia sudah lebih baik, aku akan pergi, bantu dia lagi saja. Dulu, standar yang kamu katakan. Kupikirkan. Pabrik kami ada pria, tinggi, tampan, bertanggung jawab. Yaitu, standar yang kamu sebut. Usianya lebih tua beberapa tahun. Lihat, ternyata sudah berumur, suka menjodohkan anak muda. Ini kebenaran abadi. Tapi aku tunggu protagonis novel. Untuk mencegah Bibi Jiang, memberiku nanti. Sering kenalkan calon, lebih baik cari alasan. Tidak perlu Bibi Jiang. Keluarga kami sudah kenalkan calon jodoh padaku. Kamrat Chin kecil. Kamu masih muda. Keluargamu buru-buru banget cari jodoh buatmu. Bukankah Bibi Jiang bilang dulu aku belum waktunya cari jodoh? Maksudku Kamrat Chin kecil, kariermu baru mulai. Banyak pria hebat di luar. Bisa pilih-pilih dulu. Jangan buru-buru tentuin masalah seumur hidup. Kayaknya dia puas dengan calon jodohnya. Setelan pria itu mungkin dibuat-buat orang itu. Ibu, ayo kita pergi dulu. Aku belum selesai bicara. Dokter Jiang, tunggu. Anak ibu duluan ya. Ada apa? Dokter Jiang, pas banget kamu datang. Kamu mendekatlah. Lepaskan bajumu. Lepas baju? Iya. Aku lupa kasih tahu Dokter Jiang. Sebagai terima kasih atas perhatianmu sebelumnya, aku mau buatkanmu baju. Lihat, ini dia baju yang mau kubuat-buatmu. Oh, ternyata mau buatkan aku baju. Bagaimana? Desainnya bagus kan? Bagus. Lepaskan bajumu. Otot perut ini, kontur ototnya Dokter Jiang. Seorang dokter badannya juga bagus ya. Cimiao. Cimiao. Bukannya mau ukur tubuhku? Oh iya. Dokter Jiang, angkat lenganmu sebentar. Chin Miao. Keluargamu benar akan menjodohkanmu? Tentu saja benar. Kenapa? Tidak apa-apa. Sudah selesai diukur. Aku akan buatkanmu baju. Baik. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Ya, baik. Tunggu. Dokter Jiang, setelah tahu soal calon jodoh, sikapnya berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dia suka padaku? Tak pernah dengar Chin Miao bicara soal dijodohkan. Meski diatur, mungkin tak ada perasaan. Nah, keluarganya sudah atur calon jodoh. Bagaimana kalau kita mengalah saja? Bu, sudah ku ketahui, itu hanya perjodohan dari keluarga. Baru bertemu beberapa kali. Ada perasaan atau tidak, lain cerita. Bagaimanapun, aku yang kenal Chin Miao dulu. Aku harus bertindak cepat. Hentikan niatnya dijodohkan. Wah, kau ini bertahun-tahun tak bertindak, sekali bertindak langsung gesit. Tentu,
Baik, ibu dukungmu. Kamrat Kin gadis baik, cepat kejar dia. Aku akan segera. Baik. Xingju, Toko sudah bersih, tinggal... Shuyan, kau di sini? kebetulan lewat. Maaf ya, Kamrat Shu. Aku tak sengaja. Tapi, topi dan bajumu kotor. Lihat kainnya. Cukup berharga. Pulang ganti baju, aku cuci untukmu. Tak apa. Karena aku ceroboh. Jika kamu mau cuci, aku terima. Aku pulang ganti baju, langsung kembali. Alasan lagi ketemu. Bukan, hanya basa-basi. Kok serius? Cimiao, lama tak jumpa. Salah. Chin Miao, bajumu selesai? Juga salah. Chin Miao. Dokter Shu, kok di sini? Dengan gaya ini, Kamu tahu apa? Ini buah cinta. Dokter Shu sakit parah. Aku kesini kejar istri. Kenapa mau kuajari pengalaman? Agar kamu cepat rasakan buah cinta. Buah cinta macammu, aku mundur saja. Kurasa lebih baik caraku sentuh hatinya. Baik. Aku lihat. Berapa lama butuh untuk dapat istri? Hah, rumah sakit ada urusan. Kata-kata ini, tunda dulu. Bagus, sekarang izin usaha ada. Langkah dekat buka toko. Dokter Jiang. Dia mau apa? Kak, ada yang datang tadi? Barusan, nggak ada yang datang. Tapi, calon jodoh yang dikenalin kakakmu datang tadi. Calon jodoh? Gimana ceritanya? Aku lagi bersih-bersih tadi. Cuma sebentar, dia kebetulan datang. Kotoran di handuk ini cecer ke bajunya. Aku jadi malu. Jadi kusuruh bawa bajunya ke sini, biar ku bersihin. Tapi dia bilang langsung balik. Sudah 2-3 jam, matahari mau tenggelam. Oh gitu. Mungkin dia lagi ada urusan penting. Urusan apa yang lebih penting dari janji dengan calon istrimu? Kemarin juga, dia tinggal barang terus pergi. Nggak tanya kapan ketemuan. Kayaknya dia niatnya kurang ke kamu, Miao. Nggak bisa diandalkan. Kalau gitu nggak usah ketemu. Jangan. Kamu baru sembuh. Ibu, aku, sama kakakmu khawatir kamu diganggu di luar. Pengincari lelaki yang jagain. Calon harus dicari. Aku bisa bela diri, nggak bakal diganggu. Tapi kayak kemarin, ada lelaki yang lebih kuat. Jangan kotorin tanganmu, biar aku yang urus. Apa yang kupikir? Dokter Jiang cuma menolong. Lagi pula aku harus jalin hubungan dengan tokoh utama. Berkembang. Ngapain mikir?
Chin Miao. Lagi sibuk? Dokter Jiang, pas banget kamu datang. Bajunya sudah selesai. Coba dulu. Baik. Gimana? Baju ini cocok banget, seperti bayanganku. Benarkah? Ini pertama kali pakai model ini. Jangan gerak. Jangan-jangan mau mengaku cinta? Ada benang sisa di rambutmu. Ah. Oh, Kamerad Chin Miao, ya? hari ini memang ada hal penting, mau ku beritahu. Kamerad Chin Miao, sebenarnya aku mau bilang. Aku suka kamu. Kamerad Chin Miao, karena kamu mau terima calon jodoh dari keluarga, mungkin kamu tak akan tolak pacaran. Aku dokter yang menolong. Penghasilan stabil. Pikiranmu, baik hati. Semua buat aku terpesona. Aku... Tak apa. Meski kamu tolak tak apa, kali ini datang. Cuma mau ungkapkan perasaanku. Kamerad Chin Miao, sekarang. Kalau belum suka orang, boleh aku jadi bakumu? Kalau yang naksir kamu, kondisinya tak sebaik aku. Jangan terima mereka. Ya? Baik. Kamerad Chin Miao, ini nomor teleponku. Kalau kapan-kapan sudah memutuskan, telepon aku kapan saja. Aku akan selalu menunggumu. Selamat malam. Dokter Jiang. Kamerad Chin Miao, sebenarnya aku ingin memberitahumu. Aku menyukaimu. Kalau bukan karena tokoh utama novel itu, sebenarnya pacaran dengan Dokter Jiang juga tidak buruk. Tokoh utama novel ini, Jiang Huaijin, kok belum muncul juga? Setelah mengubah akhir tragis kita, baru aku jelaskan ke Dokter Jiang. Sekarang, harus catat dulu nomor telepon Dokter Jiang. Sial. Kok bisa begini? Lagi pula Dokter Jiang ada di RS Kota Su. Nomornya hilang. Aku cari dia lagi saja. Ini juga buat minta maaf baik-baik sama gadis itu. Jiang Huaijin. Ini barang buat ngejar calon istriku. Kalau kau rusakkan, kau ganti. Shuyan, wabah besar melanda kota Yan, RS kita perlu bantuan segera. Apa? Ayo cepat berangkat. Kalau begitu, urusan ngejar calon istrimu? Ah, ini waktunya darurat. Nanti aku jelaskan sama dia setelah pulang. Cuma harus ingkar janji lagi padanya. Oh ya, bukannya kau bilang dulu, akan pakai caramu sendiri untuk mendapatkan orang yang kau sukai? Gimana kabarnya? Dia tak suka aku. Tapi tak apa. Aku tak buru-buru, pelan-pelan saja. Kamu dan adik Kinjeng jangan khawatir. Kakaknya dokter, pasti paham kamu. Jangan khawatir. Gadis ini sulit ditebak. Ayo pergi. Baik, bagus. Shuyan ini berkali-kali ingkar janji padaku. Tak apa. Kak, mungkin dia ada urusan. Buruan dikerjakan. Halo? Zeng. Apa? Wabah. Wabah. Dalam novel tahun 1988, akan ada wabah besar. Tokoh utama novel mati karenanya. Tapi sekarang masih setahun sebelumnya. Seharusnya tak ada. Masalah besar kan? Katanya. Dokter di kota Su. Dikirim semua untuk bantu. Tak tahu dia bagaimana.
Ini nomor teleponku. Jika kapan kamu sudah putuskan, telepon aku kapan saja, aku akan selalu menunggumu. Tak disangka, kali ini sangat lama baru bisa bertemu dia, Dr. Jiang. Jaga dirimu baik-baik. Ah, Dr. Jiang. Ini mimpi. Tapi kenapa aku bisa mimpi aneh begini? Halo Kak, Halo, Anda adik Dr. Chin Zeng kan? Dr. Chin dikirim bantu, wabah di kota Yan. kapan dia kembali? Tak tahu, Di rumah sakit kalian, bagaimana dengan Direktur Jiang? Direktur Jiang juga ikut ke sana. Ada keperluan apa? Aku bisa sampaikan ke departemennya. Ah, tidak. Dokter Jiang pernah membantuku, jadi cuma tanya-tanya. Karena keduanya tak ada, aku juga tak ada urusan. Terima kasih. Itu pasti cuma mimpi. Lebih baik urus dulu toko pakaian jadi. Bisnis sudah jalan, stabil dan punya merek. Baru ada dana dan tenaga untuk bantu mereka. Butik pakaian Miao Yu resmi buka. Terima kasih atas dukungannya. 3 hari pertama, diskon 20%. Silakan beli. Ayo. Kancing kerah rok ini sangat halus. Motifnya belum pernah kulihat di koperasi. Kak, toko kita akhirnya buka. Iya, Miao Miao. Berkat desainmu, baru laris seperti ini. Kenapa? Kenapa Qin Miao tiba-tiba hebat begini? Kau tunggu saja. Aku tak akan biarkan tokomu terus buka. Jangan beli baju di butik Miao Yu ini. Baju ini ku beli tadi pagi, baru setengah hari rusak. Tubuhku juga muncul banyak bintik merah. Tampaknya butik Miao Yu ini kualitasnya buruk. Semua perhatikan baik-baik. Jangan tertipu. Aduh, banyak bintik merah tumbuh. Pakaian butik Miao Yu ini memang bermasalah. Aku tidak beli. Pakaian kita mungkin bermasalah. Kembalikan uang. Benar. Aku juga uang kembali. Kembalikan uang. Kini toko kalian tak bisa terus buka. Miao Miao, apa ini masalah kita? Tentu saja tidak. Kakak tenang dulu. Nona Shu, jangan marah dulu. Bisa saya lihat bajumu? Kami pasti akan beri jawaban memuaskan. Ngapain lihat baju? Ganti uangku. Semua lihat. Pemilik butik Miao Yu ini hati tak tenang. Dia mau bajuku, pasti buat lenyapkan bukti. Oh, kalau begitu kamu sudah bilang begitu, maka aku harus agar tak dituduh, lakukan. Semua, ini jebakan disengaja. Lihat baju ini. Jahitannya berantakan, bandingkan dengan kerajinan toko kami. Jauh bedanya. Masuklah ke toko, lihat baju kami. Ini jelas ada yang sengaja meniru bajunya untuk menjebak kita. Iya. Aku pernah beli yang sama. Memang beda. Tidak. Aku beli di sini. Lihat. Bintil merahnya berkurang. Rupanya kau mau buat onar. Kau penipu ya? Penipu. Katakan, siapa yang suruh kau? Shu Fang, kalau tak mau mengaku, aku laporkan polisi. Aku bilang ya? Iya. Zeng Xue, dia kasih 20 yuan, suruhku buat onar. Dia juga kasih. Baju yang dimanipulasi, dia juga ajariku buat bintil merah di lengan, untuk menipu. Zeng Xue, kenapa kau lakukan ini? Terlalu keterlaluan. Aku tidak. Aku tak tahu penulis mengapa atur hidup begini. Tanpa dia, pemeran utama novel awalnya seharusnya bersama Qin Miao. Mungkin tak perlu alami akhir tragis ini. Zeng Xue, apa yang kau lakukan? Jangan kira aku tak tahu. Sisanya, kau jelaskan di kantor polisi. Semua, tolong tangkap dia. Tangkap dia. Hei, kenapa tangkap aku? Apa kesalahanku? Aduh. Apa yang kau lakukan? Kau jelaskan sendiri di kantor polisi.
Dokter Jiang, di area karantina kepala Qin, pasien kritis melonjak. Dia berusaha memindahkan pasien, sendiri tak sengaja terinfeksi. Apa? Lainnya terus rawat pasien, Xiao Liu, ke area karantina. Ya, Dok, tolong selamatkan cucuku. Demamnya tinggi, batuk darah. Tolong selamatkan dia. Selamatkan anak dulu. Direktur Jiang, kontak dekat begini sangat berbahaya. Aku dokter, kalau tak ambil risiko, tunggu wabah selesai sendiri. Huaijin, infeksi paru Qinzheng memburuk. Butuh ventilator segera. Apa? Kasih ventilator ke anak dulu. Qinzheng, aku cari cara. Dokter, terima kasih atas kebaikan besarmu. Di kehidupan nanti, aku akan jadi pelayanmu untuk membalas budimu. Bapak, saya dokter. Mengobati dan menyelamatkan adalah kewajiban saya. Tenang saja, cucu Anda pasti akan sembuh. Terima kasih. Batuk. Direktur, jangan-jangan Anda juga tertular? Akhirnya, Zheng Xue dikurung di kantor polisi. Sengaja menyakiti orang, sering cari masalah. Minimal 3-5 tahun, dia tak akan bisa keluar. Cuma tak tahu, bagaimana kabar wabah di kota Yan. Batuk-batuk. Direktur Qin, penyakit Anda sudah sangat parah? Tolong berikan ini pada keluarga saya. Direktur Qin, Kak, kenapa mimpi seperti ini lagi? Jangan-jangan mereka dalam bahaya di kota Yan? Salahku baca novelnya loncat-loncat? Alur cerita di sini tak pernah kubaca. Jangan-jangan mimpi ini semuanya nyata? Tidak. Aku belum mau mati. Aku belum punya istri, batuk. Dengan caramu yang nekat itu, gadis yang menikahimu pasti khawatir jadi janda. Mana ada yang berani? Huaijin, kenapa kamu jadi begini? Kurus dan kuning seperti pengungsi. Kamu yang paling putih. Aku tertular saat sedang menyelamatkan orang. Makanya kita dikurung bersama untuk terapi. Kondisi Huaijin stabil, semua indikator membaik. Oh ya, Qinzheng, ada kabar dari rumah sakit, keluargamu telepon. Minta kamu nanti kirim surat untuk mereka. Telepon? Xiao Liu, ambilkan kertas dan pena. Aku tulis, kau yang kirim. Baik. Tunggu. Xiao Liu, ada yang telepon aku? Ragu apa? Kerasin suaramu. Baiklah. Lapor direktur tidak ada. Kenapa direktur? Direktur Jiang marah padamu. Halo, rak ini model baru. Boleh dicoba jika suka. Situasi wabah di kota Yan masih sangat serius, sudah berlangsung lama, berdampak besar pada kehidupan. Tim medis berusaha maksimal, jamin keamanan semua. Kota Yan ada wabah. Jadi mimpiku itu jangan-jangan nyata? Ketemu, nomor telepon Bibi Jiang. Halo. Halo Bibi Jiang, aku Qin Miao. Kudengar wabah di Yan parah. Apa dokter Jiang lawan wabah? Ya, dia di garis depan. Beberapa hari lalu tertular. Apa dia baik-baik saja? Sedang dirawat di rumah sakit. Obat sekarang tak bisa sembuh total. Tangannya mungkin kena dampak jangka panjang. Tak bisa jadi dokter lagi. Ternyata mimpi itu benar. Tidak, aku harus selamatkan dia. Bibi Jiang, jangan panik dulu. Katakan padaku, dia di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Tenang,
aku bisa selamatkan dia. Di zaman ini, pengobatan belum maju. Jika obat dari masa depan dibuat sekarang, bisa selamatkan banyak orang. Bibi Jiang, beritahu dia, aku akan datang. Oh, baik-baik. Tunggu ya, aku akan jemput kamu. Ya. Oh ya, Dokter Jiang tertular. Bagaimana kakakku? Jangan-jangan dia juga kena? Halo, saya keluarga Dokter Chin Fong. Boleh tanya Dokter Chin Zheng, apakah dia baik-baik saja? Kepala Kin sebelumnya bekerja di garis depan, tertular infeksi. Sekarang sudah dipindahkan ke rumah sakit Kotayan untuk perawatan. Keadaannya sudah membaik. Ada pesan yang bisa saya sampaikan? Infeksi. Bilang padanya, saya akan menjenguk. Jiang Huaijin, obat ini bisa menghambat virus di tubuhmu. Kenapa tidak diminum? Dokter Sun, jangan khawatirkan saya. Saya tahu efek samping obat ini, yaitu membuat tangan gemetar permanen. Saya tidak akan minum. Jiang Huaijin, apa kamu takut berhutang budi? Takut saya memanfaatkannya untuk mendekatimu? Dokter Sun, bagi saya, jika tak bisa operasi, berarti kehilangan makna jadi dokter. Ini pilihan saya sendiri. Jangan bujuk saya. Baik, kamu akan menyesal. Laporan. Dokter Chin, keluarga Anda datang menjenguk. Sudah sampai bawah. Keluarga siapa? Sepertinya adik perempuan Anda. Bukankah itu calon jodoh Shuyan? Kalau begitu, bukankah itu miau-miau saya? Tidak boleh, jangan biarkan dia masuk. Penyakit ini menular. Kakak, tenang, saya baik-baik saja. Suara ini, Cimiao, kamu datang menjengukku? Kakak, Kakak, Miau-miau. tunggu. Chin Miao, Chin Song kakakmu. ya, Ini adik yang kau maksud? Ya, itu, yang mau kuperkenalkan. Tahu saja itu dia. Ngapain aku ribet? Kenapa tak bilang dulu? Kau yang bilang dulu. Kau sudah punya kekasih, larang aku mendekati. Lihat adikku cantik ya, menyesal. Rupanya kepala Kin, adiknya cantik sekali. Pantas Dokter Shu mau dijodohkan. Ya, Shuyan si licik. Kenapa tiba-tiba aktif? Ternyata dijodohkan dengan Chin Miao, orang sebaik itu. Siapa tak tergoda? Tapi, kau di sini? Dengan gaya ini. Ini buah cinta. Apa dia pada Shuyan benar tertarik? Shuyan. Mungkin ada yang rindu padamu? Ya, Dokter Shu, dari wajahmu, lagi jatuh cinta. Katanya kau lagi dijodohkan dengan adik kepala Kin. Gimana? dia baik. Masih berusaha. Wah, Direktur Jiang. Oh, maaf Zhang Yuan. Dokter Jiang, asal kau dan kakakku selamat. Kalian kenal. Ya, dulu aku jatuh ke air. Dokter Jiang yang selamatkan aku, bikin Dokter Jiang kemasukan air. Tapi, aku kasih napas buatan ke dia. Terus di kompetisi tekstil, aku kenal Bibi Jiang. Tunggu. Jatuh ke air. Kamu dulu suruh aku cari cewek itu, ternyata miau-miau. Gimana? Kalian berjodoh juga ya. Tapi sayang, siapa suruh kamu dulu nggak biarin aku selesai bicara, langsung nolak, aku udah kenalin miau-miau ke Shuyan. Kamu. Kalian ngomong apa? Nggak apa-apa miau-miau. Waktu itu kan aku kenalin Shuyan. Buat kamu jodohin. Dia janji mau datang ke rumah. Tapi nggak datang. Soalnya dia beneran nggak bisa. Aku jelasin ya. Aku tahu kok, wabah di Kotayan parah. Kalian sebagai dokter pasti harus buru-buru bantu di sana. Aku ngerti. Kamu nggak marah sama dia kan? Itu tugas kalian. Masa aku marah? Tapi urusan jodoh, udahlah. Aku udah suka sama orang. Kamu udah suka sama orang? Dik, kakak harus nasehatin kamu nih. Cowok itu nggak ada yang bagus. Jangan sampai kamu dibohongin. Chin Zheng, kok banyak bicara? Chin Miao, meski pakai masker, tapi tetap waspada infeksi. Tak apa.
Aku sudah temukan obat wabah. Sudah minum untuk pencegahan. Kamu cari obat? Bagaimana mungkin kamu bisa temukan obat wabah ini? Pengobatan abad 21 banyak yang tak terbayangkan. Dokter Jiang, aku tahu kamu tak mau minum obat karena takut efek samping. Tapi aku akan berusaha agar tanganmu tak bermasalah. Percayakah kamu padaku? Aku percaya. Kalau begitu aku cari dokter. Chin Miao, pernahkah kamu ingin telepon aku? Catatan itu tak kujaga baik. Tercuci hilang. Direktur Jiang, kamu suka adik kepala Qin. Iya. Lalu Dr. Shu? Kamu ke tenda medis bantu, sambil bilang ke Suyan, dia suka gadis yang kusuka. Suruh dia lepas saja. Direktur Jiang berani sekali. Aku segera pergi. Dr. Shu ada urusan darurat. Urusan apapun tunggu selesai selamatkan orang. Pergi bantu dulu. Bukan, Dr. Shu benar-benar darurat. Adik keluarga Qin datang. Adik Qin Zheng, Dia di RS Kotayan. dia cari aku. Bukan, dia jenguk kepala Qin. Ini bukan intinya. Intinya, Dr. Jiang titip pesan. Kau suka cewek yang dia suka. Dia minta kau menyerah. Ulangi, Dr. Shu, aku cuma penyampai pesan. Ini kata Dr. Jiang. Dia bukan mau merebut. Dia sudah lama suka adiknya kepala Qin. Cuma tak tahu itu dia. Jiang Huaijin kurang ajar, jadi selama ini dia kejar dia. Katakan pada Jiang Huaijin, aku suka dia, tak akan menyerah. Kalau menyerah dia dulu. Masuk. Kamrat mau berobat. Ada keluhan apa? Halo Dokter Sun, bukan untuk berobat. Aku bawa resep wabah. Mau serahkan ke dokter. Kamrat dari RS mana? Aku bukan dokter, cuma desainer. Kamrat wabah ini hampir semua dokter tak berdaya. Kau punya rencana perawatan? Dokter Sun, bisa kasih kertas dan pulpen? Kamrat resep wabah, RS kami juga punya. Hanya efek sampingnya terlalu berat. Aku yakin resepmu ini tak jauh lebih baik. Tidak. Apa? Resepku ini. Berusaha hindari efek samping. Kulakukan ini agar hindari efek samping. Pengaruhi hidup orang bermimpi. Forsythia bungalonsera, akar isatidis pogostemon eupatorium. Herbal ini dikombinasi, bisa mendinginkan dan detoks, hilangkan lembab dan dahak, dan tak banyak rugikan tubuh. Bagus, aku diskusi dengan semua dokter. Diskusikan rencana ini. Ini obatnya. Di novel, Kuingat Wabah ini, akhirnya selesai dengan resep ini. Dan obat ini di zaman modern, sudah diverifikasi klinis. Untuk penyakit virus, memang ada efek terapi. Kamrat Qin kecil, yakin resep ini efektif? Ini soal nyawa, tak boleh salah. Rektor Wang, kulihat resep ini. Memang obat penyakit. Dan untuk tubuh, tak ada kerusakan. Kurasa kita bisa coba. Jika bisa coba skala kecil. Dia desainer busana. Paham apa soal medis? Ini bukan main-main. Dokter Jin, aku bukan dokter. Tapi prinsip resep aku paham. Forsythia dan bunga loncera antivirus. Pogostemon dan eupatorium netralkan lembab. Akar isatidis bantu turunkan panas. Rektor Wang, aku bisa coba dulu. Dr. Jiang. Kamu sebelumnya kan selalu menolak minum obat kami. Kenapa obat gadis ini baru diantar? Langsung mau minum? Karena aku percaya dia. Baik, putuskan begitu. Chin Miao beri aku obat. Kalau resep bermasalah, kamu tanggung jawab? Kalau takut tanggung jawab lalu menyerah mencoba, itulah pengabaian terbesar pada nyawa. Dokter Jin, sebagai dokter, masih tak paham ini? Hormati profesionalisme, desain busana atau kedokteran. Tak boleh ada prasangka. Jangan takut, aku temanimu tunggu hasil.
Selanjutnya, tinggal verifikasi harian. Jika obat ini benar bisa obati wabah, maka Kamerat Qin Miao, kau jadi pahlawan besar. Aku hanya lakukan yang mampu. Kami pergi dulu. Dokter Sun, si gadis ini jelas kenal Dokter Jiang. Dulu kau khawatirkan Dokter Jiang, dia juga tak mau minum obat. Si gadis ini bawa sembarangan obat tak jelas apa. Dokter Jiang langsung minum tanpa tanya. Kau lihat mereka baru tadi mesra, kan? Tak tahu malu. Dokter Sun, kau tak takut taruh wanita di samping Dokter Jiang makin tak dapat dia? Dokter Jin, ini urusanmu. Aku Sun Handan memang kagum dan suka pada Jiang Huaijin, tapi aku bukan tipe yang kejar pria. Bahkan jika Dokter Jiang benar bersama lain itu pilihannya. Aku akan melepaskan aku punya harga diri. Sombol apa? Kalah sama gadis liar tak jelas asal. Kau tak khawatir resepku bermasalah? Mungkin efek jangka panjangnya lebih buruk dari obat sebelumnya. Aku dokter, tahu nilai resep. Lagi pula berkatmu, aku dapat kamar sendiri. Qin Miao, jika kertas nomor itu tak hilang, akan kau telepon aku? Telepon apa? Telepon apa lagi? Kak, kau datang. Kalau aku tak segera datang, adikku akan dibawa kabur. Bukan seperti yang kau pikir. Cepat pergi. Dokter Sun, Aku akan langsung saja. Aku suka Dokter Jiang. sudah kuduga. Kenapa kau begitu tenang? Tak takut ku gertak, ancam kau menjauh darinya? Kau takkan begitu, karena Dokter Sun, kau bukan orang seperti itu. Kalau iya, tadi takkan bantu serahkan resep. Itu demi pengobatan. Kini kau sudah tahu, aku suka Dokter Jiang. Tak ada sedikit pun rasa musuh padaku. Tak, karena kau Dokter Sun orang hebat. Wajar mengagumi lawan jenis yang juga hebat. Itu alamiah, tapi tak pengaruhi persahabatan kita. Kau punya harga diri, Dokter Sun. Kurasa, kau takkan pernah fitnah siapapun hanya demi seorang pria. Kita sepemikiran, aku suka pikiranmu. Sebenarnya, aku belum pernah sangat suka seseorang. Hanya ada sedikit rasa pada Dokter Jiang. Tapi sejak kau muncul, aku urungkan. Tapi ada satu pertanyaan. Apakah kau suka Dokter Jiang? Sebenarnya, aku memang suka Dokter Jiang. Tapi akhir cerita dan aku... Sebenarnya, jawabanmu sudah jelas. Walau tak tahu keraguanmu, semoga lekas berani bertindak. Terima kasih. Arah hidupku sudah lepas dari takdir aslinya. Jika obat pencegahan ini bisa disebarkan, wabah besar di novel mungkin takkan terjadi. Akhir tragis pria utama novel mungkin juga terhindar. Kau tak tidur? Sejak kau masuk, aku sudah terbangun. Kenapa pura-pura tidur? Dan lepaskan. Qin Miao, aku tahu kriteria pasanganmu dulu, ada yang tak kusanggupi. Sekarang, apa kriteriamu berubah? Kriteria pasangan? Untuk usia, ada syarat khusus? Usia, aku 19 tahun. Sukai yang lebih tua, maksimal selisih 4 tahun. Rupanya saat itu dia sudah tertarik padaku. Kenapa? Penting bagimu? Ya, penting. Dokter Jiang, tahukah engkau? Di depan kriteria pasangan, hati berdebar yang terpenting. Hanya hati berdebar satu-satunya ukuran. Jadi kau juga suka padaku? Suka. Bisa kita berpacaran? Masih perlu diuji. Qin Miao, kamu tak tahu kepala pria tak boleh dielus sembarangan. Kalau ku belus, kenapa?
harus bertanggung jawab. Shuyan, ini bukan salahku. Salahkan Jiang Huaijin. Dia memang jago. Jangan-jangan dia merindukanku? Dr. Shu, jangan berkhayal. Lihat sikap Direktur Jiang, dia pasti manfaatkan semua waktu untuk dekat dengan adik Chin. Saat kamu kembali, mereka mungkin sudah menikah. Kenapa kamu belum pulang? Direktur Jiang bilang, aku harus membantumu. Ini masa kritis, tak boleh tinggalkan pos. Kurasa dia tak menyuruhmu bantu, tapi menggangguku. Ah, Ya, Laporan tes Dr. Jiang untuk seminggu sudah keluar. Viral load turun ke batas aman. Infeksi paru berkurang jelas. Tak ada gejala sisa yang nyata. Sudah kukatakan aku percayamu. Kamrat Chin kecil, resepmu pada 30 pasien pertama, 28 sudah lepas bahaya. 2 sisanya, gejalanya mereda. Resepnya manjur. luar biasa ini mukjizat. Fungsi paru pasien kritis pun pulih. Chin Miao, dapat resep dari mana? Bukan buatanku. Ku dapat dari mimpi. Tapi, niat menolong, tak peduli latar belakang. Dokter atau desainer, asal berniat baik, bisa berkontribusi. Bagus. Wah, Hebat. Gadis ini sudah sukses. Chin Miao, Dr. Jiang. nomor sebelumnya hilang, jangan hilangkan lagi. Hubungi setelah masa percobaan. Baik. Kamrat Chin kecil, Direktur Jiang, silakan duduk. Ayo, duduk sini. Kamrat Chin kecil bisa berbagi tentang mimpi resep itu? Ayo jangan mau monopoli Kamrat Chin. Lihat Kamrat Chin cantik sekali. Seperti model di poster. Berapa usiamu? 19. Mudah sekali. Mau cari jodoh? Aku punya anak laki-laki, umurnya. Ya, ada juga keponakan. Dia juga belajar kedokteran, umurnya. Dokter Yang, Ada apa, Direktur Jiang? jangan jodohkan Chin Miao. Hah? Direktur Jiang, gadis muda ini kan cocok dengan pemuda untuk kenalan? Betul. Karena Chin Miao sedang ku kejar. Aku suka dia. Dokter Jiang, ini tidak benar. Bukannya Dokter Chin menjodohkan Chin Miao dengan Dokter Shu, katanya tumbuh besar bersama Dokter Shu. Kenapa rebut calon jodohnya? Ini tidak fair. Ayo Kamrat Kin, mari kita ngobrol tentang jodoh. Kalau begitu Dr. Zhang, ayo kita pergi. Ayo. Kamrat Chin suka Direktur Jiang, kan? Iya. Tadi kami sudah tahu. Cuma sengaja menggoda dia. Lalu Kamrat Kin, kenapa belum pacaran? Masih ada urusan. Oh iya, kalian kenal banyak dokter. Kalian tahu dokter bernama Jiang Huaijin? Dia di RS mana? Jiang Huaijin? Bukannya itu Direktur Jiang? Maksud kalian Dokter Jiang? Maksud kalian Dokter Jiang? Kenapa Kamrat Chin kecil tidak tahu nama asli Direktur Jiang? Tapi tokoh utama novel itu bukannya cuma lebih tua 3 tahun dariku? Oh iya, aku dengar kabar angin. Katanya, Dokter Jiang demi belajar ilmu pengobatan sejak kecil, sengaja menambah umurnya 3-4 tahun lebih tua. Benarkah maksudku kulitnya sepertinya tidak segitu tua? Bagaimana bisa? Setelah mencari lama tokoh utama novel itu, ternyata Dokter Jiang, Jiang Huaijin. Dokter Jiang. Salahku juga, satu marga ini, satu profesi ini. Kenapa tak pernah terpikir? Pabrik tekstil, pertama kami, mendukung talenta berambisi sepertimu. Ini anak saya. Dia nanti akan tinggal di kota Su jadi dokter. Kamu nanti, kalau butuh bantuan apapun, bisa langsung cari dia.
Halo, saya Marga Jiang. Halo, Dokter Jiang. Chin Miao, Dokter Jiang. Dokter Yang. Mereka tidak bilang apa-apa kan? Tidak, mereka memujimu. Bilang kamu tampan, bertanggung jawab, banyak cewek suka padamu. Jangan dengar omongan mereka. Walaupun ada yang suka padaku, aku tak pernah merasa tertarik sedikit pun. Aku hanya suka kamu. Dokter Jiang, aku mau tanya sesuatu. Apa namamu Jiang Huaijin? Kita sudah kenal lama, ternyata kau tak tahu namaku. Salahku. Namaku Jiang Huaijin. Ternyata, orang yang selama ini kucari adalah Dokter Jiang. Kalau begitu, aku tak perlu lagi menghindar, mengembangkan perasaan ini. Ibu, kakak, Ya ampun, belum pernah. Berpisah lama dengan Miao Miao. Miao Miao sudah besar. Iya, sekarang Miao Miao tak hanya tak bodoh, bahkan menolong orang lain, menyelamatkan banyak orang. Benar, aku pulang bersama Miao Miao. Tak ada yang perhatikan aku. Kak, siapa suruh tak jaga diri? Sakit bikin Miao Miao khawatir. Oh iya, ada lagi. Calon jodoh yang kau kenalkan ke Miao Miao, Shuyan itu, tak pantas untuk Miao Miao. Iya. Sekarang kan, kau ada waktu. Saatnya cari jodoh sendiri. Ibu sudah siapkan beberapa calon. Mulai besok mulai dijodohkan. Ibu, Ibu, kak, selama aku tak ada, bagaimana toko pakaian jadi? Tenang adik, berkat desainmu. Bisnis toko kita bagus, terkenal di mana-mana. Tak perlu khawatir makan pakai. Bagus sekali. Dulu janji bawa keluarga, hidup sejahtera, kini sudah terwujud. Tinggal dikokohkan. Tinggal bersiap hadapi wabah besar. Kali ini, aku dan Jiang Huaijin harus selamat. Shu, Dokter Shu, pandeminya sudah selesai. Kenapa tidak pulang istirahat? Xiao Liu, pandeminya sudah selesai. Yang punya dendam, balas dendam. Yang punya sakit hati, balas sakit hati. Aku ingat beberapa waktu lalu, sepertinya ada yang terus-terusan membuatku kesal untuk Direktur Jiang kalian. Bilang, Direktur Jiang kalian ada di mana? Di depan kamar 206. Istri teman jangan diganggu, tidak tahu malu. Kurasa kau salah paham, dia bukan istrimu. Kau sudah lama bersamanya, tapi tetap tak bisa membuatnya dekat denganmu. Hampir. Kurasa kau sendiri yang ngidam cinta. Awalnya kupikir dia hampir jadi pacarku. Dia bilang akan mengujiku, lihat penampilanku. Kudengar saat aku tidak ada, kau pakai cara tertentu. Jiang Huaijin, aku tak akan melepaskannya. Kali ini, kita bersaing adil. Baiklah, aku tunggu kau ditolak. Tunggu, aku ada yang mau bilang. Jangan bicara dulu, maaf. Dulu janji akan berkunjung, tapi karena tugas gagal datang, membuatmu menunggu sia-sia. Bagaimanapun, aku berutang permintaan maaf. Maaf. Dan aku selalu ingin mengatakan ini. Aku suka kamu. Suka aku? Bukankah ini pertama kali kita bertemu? Kok bisa suka sama aku? Dari pertama kali aku melihatmu, melihat kau membela orang lain, menolong mereka, aku sudah tertarik padamu. Lalu aku datang ke tokomu, kau melempar handuk kotor ke tubuhku. Aku kira aku dapat kesempatan lagi untuk bertemu denganmu. Tapi tak disangka, karena urusan rumah sakit, aku gagal datang. Orang yang dia lamar bukan kakakku, kan? Aku tahu Jiang Huaijin juga mengejarmu. Dia berkualitas, berakhlak baik. Kalah darinya, aku rela. Tapi aku ingin tanya,
Kalau dulu aku tak gagal datang, kita bisa lebih sering bertemu. Apakah kau akan menyukaiku? Kau? Aku salah orang. Halo, aku Chin Miao, adik perempuan yang dikenalkan kakakku. Senang bertemu. Tapi kurasa kau salah orang. Yang kau cari kakakku, ya? Barusan melamar aku? Hahaha. Oh, adiknya. Pantasan kakakmu tak jelaskan. Sudahlah adik, kau sibuk dulu. Kakak ipar ini cari kakakmu. Kakak ipar? Shuyan itu sepertinya teman dokter Jiang. Jangan-jangan dia kira Shuyan juga suka aku? Nomor sebelumnya kau hapus. Jangan hilangkan yang ini. Baik, Telepon aku setelah masa percobaannya selesai. oke. Halo, Halo dokter Jiang, tebak siapa aku? suaranya seperti orang yang menilai aku. Hasil penilaiannya keluar. Mau dengar kelebihan atau kekurangannya dulu? Kekurangannya. Kekurangannya, kamu terlalu membuat orang lain tenang. Ketika menghadapi bahaya, selalu mengutamakan orang lain. Selalu yang terakhir mengungsi. Meski demam sampai bicara ngelantur, tapi di tanganmu masih menggenggam catatan medis pasien. Bikin khawatir banget. Tapi kelebihannya adalah, semua hal yang membuatku iba ini menjadi alasan aku tertarik padamu. Jadi maksudmu? Aku lulus penilaian? Belum, aku cuma ingin memberitahumu, Jiang Huaijin, kamu harus tetap hidup dengan baik. Tunggu sampai masa percobaannya selesai. Oke. Ini janjimu padaku, ya? Kedepannya, jangan lagi menahan rasa sakit sendirian. Oke, semua akan kudengarkan. Aku sekarang sedang berpacaran dengan dokter Jiang. Satu suap lagi. Direktur Jiang, virus kali ini bermutasi. Meski sebelumnya pernah sembuh, bisa tertular lagi. Jangan mengabaikan kondisi tubuhmu sendiri. Dokter sekarang hanya segini. Bagaimana aku bisa mundur saat ini? Jiang Huaijin. Mimpi ini, apakah seperti mimpi sebelumnya memberikan peringatan padaku? Wabah besar kali ini benar-benar akan datang lebih awal. Tidak boleh. Kalau wabah ini pecah, aku harus siapin dari sekarang. Bos, barang di daftar ini, apa semuanya ada? Kalau ada, aku mau beli semua. Ada, aku ikut ambil. Tunggu sebentar. Semua di sini. Miau-miau, bukannya kain di toko kita sudah cukup? Yang kita beli kan kain yang jarang dipakai. Ini untuk antivirus. Miau-miau, menurut desainmu, baju ini lebih ketat dari ketupat. Di bagian jahitan harus ditambah sealan tahan air, biar virus nggak masuk lewat lubang jahitan. Sini pakai kancing hidup, biar gampang pakai lepas.
Kain rami direndam jus herbal, lalu dikeringkan untuk halau droplet. Tapi miau-miau, bukannya wabahnya sudah selesai? Buat apa kita butuh baju pelindung ini? Masih ada gunanya? Virusnya memang sudah mereda, tapi bisa kambuh lagi. Lihat, masker kasa kita terlalu tipis. Risiko tenaga medis tertular jadi lebih besar. Menurutku, harus pakai lapisan tahan air plus kain katun, ditambah filter karbon aktif di tengah. Bisa dibuat masker pelindung berlapis. Buat lebih banyak. Oke. Aku ingat, di buku ada wabah besar. Masalah terbesar saat sakit, selain obat, adalah banyak tenaga medis tertular di awal, karena sumber daya medis kurang. Kali ini harus dicegah lebih awal. Gawat. Ada apa? Huai Jin. Gawat. Wabah muncul lagi. Penyebarannya sangat luas. Kita harus bantu. Kok bisa secepat ini? Tampaknya wabah besar maju. Huai Jin, baju pelindung dan masker ini bagikan ke tenaga medis. Aku sering mimpi akhir-akhir ini. Mimpi wabah meledak, rumah sakit penuh. Bahkan kamu juga sedia obat lebih tak ada ruginya. Tenang, aku tunggu kamu selesai inspeksi. Aku pasti datang. Ayo. Jiang Huaijin, janjimu harus ditepati. Kembali dengan selamat. Warga yang punya kain kasa dan alkohol lebih, butik Miaoyu beli harga tinggi. Buat satu baju pelindung, bisa ditukar 3 jin tepung. Untuk apa kain saat begini? Ini untuk baju pelindung garis depan. Itu untuk menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Ikut aku pulang. Ayo, ayo. Cepat pergi. Bagus sekali. Lihat, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Nak, ambil ini. Kalian sudah bekerja keras. Ini gratis. Terima kasih, Nenek. Kami juga gratis, Nona. Terima kasih. Nona Chin, kain tahan air kami sudah sampai. Kain tahan air? Terima kasih. Direktur Jiang. Masker dan alkohol hampir habis. Pak Jiang. Area Timur kirim 20 pasien kritis lagi. Obat tak akan bertahan lama. Ini tidak bisa. Shuyan, kau pinjam dari rumah sakit kota sebelah, lalu encerkan dan bagi glukosa. Bertahan selama mungkin. Baik, ayo. Dok, aku akan mati? Tidak, nak. Dok janji padamu. Kau pasti sembuh. Direktur Jiang, Nona Chin datang. Direktur Jiang, Nona Chin datang. Dokter Jiang, aku bawa logistik. Dokter Jiang, total aku bawa 500 set baju pelindung, 3.000 masker, 20 kardus alkohol. Selain itu, rumah sakit kalian juga mengalokasikan obat darurat. Suruh aku antar. Seharusnya cukup beberapa hari. Bagus sekali. Jiang Huaijin, aku datang berdampingan denganmu. Tak akan takut akan ini. Baik. Lalu, masa percobaanku dapat nilai tambah? Peluk, 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 peluk. Selamatkan orang dulu, lainnya nanti. Logistik di luar. Cepat atur orang bongkar. Baik, Xiao Liu. Cepat atur orang bongkar. Baik. Dokter Jiang, efek obat baru ini lebih baik dari sebelumnya. Aromanya juga lebih kuat. Pasien bilang lebih cepat reaksinya dibanding batch sebelumnya. Tentu cepat. Ini obat yang di novel akhirnya sembuhkan wabah oleh Jiang Huaijin. Cuman aku ambil lebih awal saja. Resepnya sudah diubah dibanding sebelumnya. Minimal tambah 2 bahan. Dosis bunga loncera juga dinaikkan. Efek pada peradangan dan demam seharusnya lebih kuat. Resep harus segera disebarkan. Pastikan semua pasien dapat obat. Oke. Pahit, sangat pahit. Aku nggak mau minum. Sayang, obat pahit itu baik. Minum ini, monster kecil di tubuhmu akan hilang semua. Lihat, kakak juga sudah minum.
Tidak apa-apa, kan? Kalau... Baiklah. Ayo. Aduh, akhirnya selesai dibagikan. Data sudah kuperiksa. Obat ini memang lebih baik. Air. Aku mau air. Air belum datang, prioritas minum obat dulu. Tahan sebentar lagi. Logistik segera tiba. Logistik dari Kamrat Chin Miao tak boleh kita pakai sembarangan. Dalam situasi seperti hari ini, jangan bilang milikku milikmu. Dokter Shu, airnya di sini. Cepat bawa masuk. Dokter Jiang, minum sup jahe untuk menghangatkan badan. Terima kasih. Kamu juga sudah lelah seharian, cepat istirahatlah. Aku masih kuat, tapi kamu, wajahmu sangat pucat. Apa kamu demam? Aku baik-baik saja. Kamu tertular. Kamu tertular. Sejak kapan? Kemarin, saat menyelamatkan pasien, baju pelindungku robek. Tapi tenaga medis kurang, aku masih bisa bertahan. Tapi kamu janji padaku akan hidup dengan baik. Miau-miau. Ikutilah aku ke kota Su. Aku akan bawa kamu cari obat. Miau-miau. Sudah terlambat. Virus ini bermutasi terlalu cepat. Mungkin resep sebelumnya sudah tidak efektif. Tapi aku percaya denganmu di sini, aku masih punya harapan. Hasil tes darah keluar, viral load 10 kali lipat. Aku ingat di buku kuno disebutkan, Artemisia annua diformulasikan, mungkin bisa lawan virus mutasi. Aku akan cari obat ke gunung. Kamu seorang gadis, terlalu berbahaya. Tapi jika menunggu obat dari kota Jin, dia tidak akan selamat. Serahkan obatnya. Ini bukan obat wabah. Siapa berani sentuh dia? Semua pergi. Miau-miau, kamu baik-baik saja? Wei Jin hampir tak tertolong. Apa? Haruskah seperti di novel? Jiang Huaijin harus mati dalam wabah besar ini? Tidak, dia selamatkan orang banyak. Aku selamatkan dia. Aku tak biarkan dia alami nasib sama seperti di buku. Cepat bawa aku kembali. Jiang Huaijin, kamu janji bawa aku lihat laut. Jangan ingkar janji. Kamrat Chin. Masa percobaan. Bisa dipersingkat? Masa percobaan selesai. Aku setuju jadi pacarmu. Baik. Dokter Jiang, wabah besar akhirnya berlalu. Ya, wabah besar akhirnya berlalu. Aku ingat tadi malam, ada yang bilang mau janji sesuatu padaku. Janji apa? Kamu lupa. Kok bisa lupa? Miau-miau. Maksudmu apa? Aku cium pacarku. Benar, ulangi. Aku bilang, aku setuju jadi pacarmu. Jiang Huaijin, mulai sekarang kamu milikku.
Miau Miau, apakah kamu karena khawatir aku kemarin tak bangun, lalu bilang begitu untuk menghiburku? Bukan karena tadi malam. Aku sudah berpikir, setelah wabah lewat, aku setuju padamu. Kemarin aku memang takut, jadi aku tak mau tunggu. Aku langsung bilang padamu. Miau Miau, kemarin aku mimpi panjang. Aku bermimpi kita jatuh cinta di dunia lain. Kamu percaya? Aku percaya, di dunia manapun, kita pasti tetap saling mencinta. Sudahlah, sudahlah. Cantik sekali, hahaha. Miau Miauku adalah pengantin tercantik. Miau Miau, hari ini kamu sangat cantik. Jiang Huaijin itu beruntung. Kakak, apa untungnya? Mulai sekarang, dia adik iparmu. Lagi pula, kamu dan Dr. Shu, kapan menikah? Kami sudah tak sabar memanggilnya kakak ipar. Nanti, saat kalian menikah, aku dan Huaijin pasti kasih angpau besar. Dasar kau, hari ini hari bahagia kamu, ngomongin aku buat apa? Dan, hubunganku dengan Suyan masih jauh. Miau Miau, boleh aku masuk minum teh? Aku perlu bicara dengan Miau Miau. Dokter Jiang, pengantin bisa sembarangan ketemu, angpau mana? Iya, adikku itu wanita terpintar di kota Su. Tunjukkan niatmu. Ada, sudah siap. Ini untuk kakak ipar laki-laki, terimalah. Ini untuk calon kakak iparku. Suyan, kalau ingatanku benar, Chin Yu belum terima lamaranmu. Yakin mau halangi aku? Demi pertemanan kita, aku bantu kamu hari ini. Silakan. Miau Miau. Ayo pergi. Dokter Jiang terpana? Takkan pernah bosan memandang. Miau Miau, aku menulis banyak kata, merobek banyak halaman. Ini mungkin catatan medis tersulit yang pernah kutulis. Kamerat Qin Miao, setelah observasi klinis bertahun-tahun, terdiagnosis sebagai dari sindrom jantung berdebar patogen, satu-satunya rencana perawatan disarankan. Habiskan sisa hidup bersama, konsultasi tiap hari. Takkan pernah sembuh. Setujukah? Setuju, tapi harus pemantauan seumur hidup. Tak boleh absen.